Hai, selamat pagi semuanya. Kembali berjumpa bersama Miss Tifa dan untuk materi IPA kita hari ini mengenai kesehatan tulang dan otot. Ada di buku IPA kalian, tema 1, subtema 3. Pertama adalah cara memelihara kesehatan alat gerak. Di sini Miss Tifa lampirkan 3 cara. Yang pertama, makan makanan yang seimbang. Jangan lupa untuk mengkonsumsi makanan yang mengandung kalsium dan mineral yang baik untuk tulang. Jadi jangan hanya makan makanan yang mengandung karbohidrat atau lemak saja, tapi sisipkanlah makanan yang mengandung vitamin, mineral, protein yang baik untuk tulang kalian. Karbohidrat, protein, lemak, serat, mineral. Nah, itu semua vitamin harus ada dalam makanan kalian sehari-hari. Makanan yang baik untuk tulang antara lain ikan, susu, yogurt, keju, ada juga sayuran dan buah yang tinggi akan kalsium dan vitamin D. Kedua, biasakanlah duduk dan berdiri dengan posisi yang tegak. Bisa kalian lihat pada gambar posisi duduk yang baik yang mana. Kemudian yang ketiga adalah berolahraga secara teratur. Selanjutnya adalah penyakit pada alat gerak manusia. Yang pertama ada namanya rakitis. Rakitis ini disebabkan karena kekurangan fosfor, kalsium, dan vitamin D. Bisa kalian lihat pada gambar, rakitis ini menyebabkan pertumbuhan tulangnya kalian atau pertumbuhan tulang. Orang yang mengalami rakitis ini tulangnya menjadi berbentuk huruf X atau O. Yang kedua ada namanya fraktura dan fisura. Fraktura adalah patah tulang, fisura adalah retak tulang. Kedua penyakit ini disebabkan karena benturan keras akibat kecelakaan atau jatuh. Ketiga, ada yang namanya osteoporosis. Osteoporosis ini kepadatan tulang kita menurun karena sama seperti rakitis, kurang fosfor dan kalsium. Tulang terasa nyeri dan mudah patah saat jatuh. Itulah yang dialami oleh penderita osteoporosis. Selanjutnya ada skoliosis, lordosis, dan kifosis. Ini semua terjadi di tulang punggung. Jika skoliosis, tulang punggung membengkok ke arah samping tubuh, bisa membengkok ke kanan atau ke kiri. Kalau lordosis, tulang punggungnya membengkok ke arah depan tubuh. Dan jika kifosis, ini yang kita kenal dengan bongkok. Jadi tulang punggungnya membengkok ke arah samping tubuh. Sekarang kita akan membahas kelainan pada otot manusia. Yang pertama adalah hipertrofi. Hipertrofi ini terjadi pembesaran otot akibat bekerja terus-menerus. Terlalu berlebihan ya. Nah, sebaliknya ada namanya atrofi. Kalau atrofi ini ototnya mengecil, lemah, dan menurun fungsinya. Disebabkan karena makanan dan sirkulasi udara yang buruk. Atau ada juga karena penyakit lain yang bisa merusak sel-sel otot. Ketiga, kaku leher atau stiff. Ini cedera pada daerah leher karena infeksi meningitis, infeksi pada selaput otak, atau kelainan pada tulang belakang akibat salah bergerak. Terakhir ada tetanus. Tetanus ini kita kenal dengan kejang otot karena adanya infeksi bakteri Clostridium tetani. Penderita akan mengalami kejang otot yang menyebabkan rahang penderita mengatup rapat. Kalau tetanus ini bisa dicegah dengan memberikan suntik tetanus ya. Biasanya pada bayi atau ketika kalian SD ada juga suntik tetanus, cuma umumnya pada bayi ya suntik tetanus supaya tidak terkena infeksi bakteri Clostridium tetani. Bisa kalian tanya ke orang tua kalian sudah suntik tetanus atau belum? Selanjutnya, apa sih penyebab gangguan pada tulang dan otot yang tadi sudah kita bahas? Di sini ada 5 penyebab
secara umum. Yang pertama, karena membaca buku dengan posisi tidur atau membawa beban terlalu berat. Tidur dengan posisi yang salah. Menulis dengan posisi terlalu miring ke depan atau belakang. Atau berjalan dengan tubuh membungkuk. Kelima ini adalah kebiasaan yang sering kita lakukan ya. Suka baca dengan tidur atau bawa beban terlalu berat, tidurnya tidak di kasur tapi di sofa, bahkan di kasur pun dengan posisi yang salah, dengan posisi tengkurap. Terbiasa menulis dengan badan yang bungkuk atau berjalan dengan bungkuk. Ini semua sebaiknya tidak kita lakukan ya. Kalau kita lakukan dalam jangka waktu yang lama, bisa menyebabkan gangguan pada tulang dan otot. Sekian untuk hari ini. Jika ada pertanyaan, bisa kalian tanya pada kolom komentar. Terima kasih.